Halo, kali ini kita sudah sampai ke bagian terakhir di yang kelima ini, yaitu tentang apa kantong anggur lama dan kantong anggur yang baru ini ya. Kita baca di Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Orang-orang Farisi itu kata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tapi muridmu makan dan minum. Jawab Yesus pada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disebut berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Tetapi akan waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, itulah waktu mereka itu berpuasa. Ia mengatakan juga satu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun yang merayakan secari kain baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, baju baru itu akan koyak, dan pada yang tua itu cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak ada seorang pun yang mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan menggoyahkan anggur itu dan akan terbuang dan kantong pun akan hancur. Tetapi anggur baru pun harus disimpan dalam kantong anggur yang baru pula. Dan orang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia berkata anggur yang tua itu baik. Nah, di sini tuh ceritanya apa? Orang Farisi itu bertanya-tanya, kenapa murid-murid ini tidak berpuasa seperti mereka? Mereka jawabannya dengan dua perumpamaan kain baru, kain lama dan juga kantong baru, anggur baru dan kantong tua. Nah, apa sih makna utamanya ini? Nah, kedatangan Kristus itu membawa sesuatu yang baru. Yang kedua, Injil itu tidak dapat dibatasi oleh sistem agama yang lama, yang hanya berisi ritual tanpa adanya kehidupan. Nah, aplikasinya ini apa sih? Aktif religius, tapi mereka itu sebenarnya tidak diperbarui. Nah, pada zaman Yesus, anggur disimpan dalam kantong yang terbuat dari kulit kambing atau kulit domba. Nah, apa sih bedanya kantong baru dan kantong lama? Kantong baru itu masih lentur, elastis, mampu menahan tekanan, fermentasi anggur baru. Tapi sebaliknya, kalau anggur lama itu sudah mengeras dan rapuh, sehingga tidak dapat menahan tekanan fermentasi anggur yang baru. Nah, akibatnya apa? Kantong pecah, anggur terbuang sia-sia sehingga terjadi kerugian yang ganda. Nah, di sini Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang lebih besar. Nah, sesuatu yang lebih besarnya apa sih? Nah, yaitu yang pertama, yaitu anggur baru melambangkan kehidupan baru dalam Kristus. Nah, anggur itu kenapa kok pakai anggur? Karena anggur itu haram, bisa bikin orang mabuk dan sebagainya. Kenapa? Anggur itu melambangkan sukacita, kehidupan, berkat dan juga pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, kedatangan Yesus membawa perjanjian baru, karya Roh Kudus dan kehidupan baru. Yang kedua, makna rohaninya itu kantong yang lama itu melambangkan sistem yang lama yang sudah menjadi kaku. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi masalah bagi orang Farisi itu. Mereka itu berusaha memasukkan Yesus ke dalam kerangka lama mereka, bukan mereka yang berubah mengikuti Kristus. Yang ketiga, makna rohaninya itu hati yang baru dipulihkan. Hati yang baru itu diperlukan untuk menerima pekerjaan Tuhan yang baru.
Ini sebenarnya apa sih maknanya? Kerendah hati. Nah, ini apa sih aplikasinya di sekarang itu? Yaitu gereja itu harus membawakan Injil, bukan sekedar tradisi. Kenapa? Karena yang pertama, metode itu bisa berubah, tapi kebenaran itu nggak boleh berubah gitu ya. Kebenaran itu dilambangkan dengan anggur, metode itu kantong, sehingga apa? Jangan sampai kita mempertahankan kantong anggur, tapi itu kita bisa kehilangan anggurnya. Nah, gereja itu dipanggil semata-mata setia pada Injil, bukan dengan cara-cara lama yang tidak relevan dengan pekerjaan Tuhan yang baru. Nah, jangan sampai kita tuh mempertahankan kantong anggur yang lama, tapi kehilangan anggurnya. Kayak tadi dibilang, itu akan terjadi kerugian ganda. Ya. Nah, ini ayat 39 ini menarik ini ya. Dan orang pun yang telah minum anggur tua ingin meminum anggur yang baru, sebab akan berkata anggur yang tua itu baik. Nah, di sini Lukas ini menambahkan ayat ini yang ayat terakhir ini. Nah, untuk berbicara tentang kecenderungan manusia yang lebih nyaman dengan sistem yang lama, sehingga mereka tuh bisa menolak Yesus. Makanya salah satu orang itu bisa menolak Yesus ya karena penyebabnya itu ya. Nah, kenyamanan itu bisa berbahaya. Seringkali yang masalah terbesar dalam kebangunan rohani ini bukanlah dosa yang terang-terangan ya, bukan dosa akhirnya kita bunuh orang apa sampai terang-terangan gitu, tapi melainkan kenyamanan terhadap keadaan yang lama atau keadaan yang sebelumnya. Nah, di sini ada panggilan untuk berubah ya. Nah, di sini Yesus memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman dan menerima pekerjaannya yang baru dengan hati yang terbuka. Nah, jadi kesimpulannya apa sih dari paparan tentang kantong anggur lama dan kantong anggur baru itu? Nah, ini anggur baru adalah kehidupan dan karya baru yang dibawa oleh Kristus. Yang kedua, kantong baru adalah hati nurani yang diperbarui dan siap dibentuk oleh Tuhan. Yang ketiga, pesan Yesus bukan sekedar menerima sesuatu yang baru, tapi menjadi manusia baru agar mampu melakukan apa yang ia mau kerjakan ya. Nah, di sini Roh Kudus itu juga bekerja secara dinamis ya. Kenapa? Karena Tuhan tuh karakternya nggak berubah, firman-Nya juga nggak berubah. Namun Tuhan tuh akan berubah. Seringkali caranya tuh lebih segar dan juga kreatif, dan yang terpenting prinsipnya sama, tapi bentuk pelayanannya yang berkembang sesuai dengan maksud Tuhan. Jadi kalau kita itu tetap mempertahankan Injil, maka kita harus menggantinya dengan kantong yang baru, dengan cara-cara yang baru gitu ya. Pertahankan Injil tanpa mengurangi Injil itu sedikit pun ya. Nah, ini kesimpulan benar-benar karya kita. Jadi ketika Yesus hadir, maka segalanya akan dan pasti menjadi baru atau juga diperbarui oleh Kristus ya. Jadi ya tetap sekali lagi jangan
pertahankan kantong angguk yang lama itu, tapi tetap ya kalau ada angguk yang baru, pakailah kantong angguk yang baru. See you and God bless you.